Setelah selesai S1 Mas Ya. Adib, tadinya mau nikah Mas Adib. Aduh, bisik-bisik nih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast Sosmed HPM Yordania daerah Mu'tah. Saat ini saya sedang bersama narasumber yang sangat gacor nih, orang terkeren se-Timur Tengah. Oh, tuh. Bukan Jordan lagi guys, Timur Tengah nih. Siapa namanya? Kenalin dulu boleh, silakan kenal ke kamera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq ya, mahasiswa Universitas Mu'tah ya. Universitas Mu'tah, kita berdua nih Universitas Mu'tah Yordania. Saya Tahun kedua bareng kami barengan. Cuman beliau memang agak sepuh, lebih sepuh dari siapapun. Sangkatan maksudnya. Kalau yang kating-kating mah setara mungkin sama beliau. Nah, hari ini kita akan mengulik banyak hal dari Mang Siddiq ini guys. Karena beliau ini pengalaman perjalanannya ini sangat panjang. Wow, agak berlebihan ya Mang Siddiq. Sepanjang apa tuh? Sepanjang ya, jadi kita akan mengulik, membahas, membongkar segala macam pengalaman dan kita akan mengambil pelajaran dari beliau ini. Gimana kabarnya Mang Siddiq? Kabar yang mana nih? Pesak, fisik atau hati? Ya, hati dulu deh. Hatinya gimana nih? Aman? Hati sedang hangat. Hati hangat, tapi cuacanya dingin nih Mang Siddiq. Wah, Ini kalau kita ngeliat di cuaca nih 15 derajat loh. Oh, cocok ini. Cocok ya? Cocok. Tapi hati hangat. Hangat, Masya aman. Allah. Kalau fisik gimana fisik? Fisik juga ya paling inilah dingin ya. Dingin ya? Lumayan. Oh iya, dingin. Lagi mulai masuk dingin ya. Ya, kita udah mulai Musim masuk dingin. fase Shita guys, atau winter. Jadi sekarang udah mulai masuk fase-fase dingin. Dan nanti insya Allah ya, kalau misalnya Allah mengizinkan, ini Jordan bakalan turun salju lagi guys, insya Allah. Oh, tahun lalu nggak kebagian kita. Harus Mas Adib. Tahun Harus lalu ya. saya nggak kebagian Mas Adib. Kalau mental gimana Mang Siddiq? Mental aman? Alhamdulillah. Ada yang nyenggol-nyenggol nggak Mang Siddiq? Aman Mas Adib. Aman ya? Iyalah, siapa yang berani nyenggol Mang Siddiq? Senggol balik. Iya. Mang Siddiq, antum apa aktivitas saat ini yang sedang dijalani Mang Siddiq selain kegiatan kuliah nih? Alhamdulillah ya Mas Adib, kita kan kuliah ya, Iya. tiap hari gitu kan. Ada yang tiap hari, Ada yang tiap juga hari. yang ngambilnya selang-seling gitu Ya, kan. Ane tiap hari, Ane masuk 5 hari Kebetulan- 5 hari seminggu nih. Ya, kebetulan Mas Adib kegiatan selain di luar kuliah, ya. ya. Dikarenakan saya juga ikut organisasi HPMI. Iya. Saya Mang Siddiq orang pusat, guys. Alhamdulillah di HPMI juga dapat amanah di pengurus bagian Kementerian Ekonomi Pusat. Masya Allah, Masya Jadi kan Allah. ada juga yang pengurus daerah. Benar. Saya di pusatnya. Terus selain organisasi ya saya kalau misalkan di luar kuliah tuh murojaah. Mukbang kalau bahasa kita mukbang kan. Iya. Ada, tapi mukbang bukan makan-makan gitu. Kalau tapi versi kita gimana tuh Mang Siddiq? Muzakaroh bareng. Belajar bareng sama belajar teman-teman bareng. gitu. Keren. Mukbang versi kita makan ilmu. Jadi makan bukan masuk ke perut, keluar gitu aja. Makan masuk ke otak. Iya. Bener Mas Siddiq? Betul. Masya Allah, Terus saya muzakaroh juga bareng. suka ini Mas Adib, suka baca buku. Kebetulan buku yang saya baca nih selain mukbang, selain kitab ya, Ya. buku-buku self management. Masya Allah. Kayak Atomic Habit ya kan, mind mapping, the principle of power. Jadi balance ya. Iya, Balance harus banget. inilah buat Ilmu pengembangan agama diri. dapat di kuliah dan di mukbang. Ya. Terus ilmu umum bisa itu dari baca-baca buku harian Mang Siddiq. Masya Allah. Ya, itu untuk meningkatkan kualitas diri aja. Life balance Mang Siddiq ini memang keren banget guys. Terus Keren. oh iya satu lagi, Apa tuh? saya suka masak-masak. Itu tuh. Itu nanti ada sesi tersendirinya dari pertanyaan khusus ini Mang Siddiq nih. Iya. Mang Siddiq. Aneh ngobrol-ngobrol dengan antum dulu ya. Dengar-dengar antum itu udah menyelesaikan strata 1 di Yordania. Nah, S1 di Indo. maaf. Dulu antum sudah menyelesaikan strata 1 di Indonesia. Ya. Dan sekarang antum mengulang lagi strata 1 di Yordania. Itu gimana ceritanya Bang Siddiq? Boleh diceritakan nih ke kami-kami semua nih. Wah, Mas Adib, kalau Karena sorry. Karena biasanya kan orang udah S1 di Indonesia, mereka melanjutkan S2 di Yordania. Nah, Bang Siddiq keren nih, guys. Mengulang di Yordania strata 1 lagi. Ini gimana ceritanya Bang Siddiq? ini kalau diceritakan panjang butuh kopi 3 gelas Mas Adib. Waduh. Tapi kita pakai Tapi botolan nih. Enggak ada kopi nih. Enggak ada kopi. Kita pakai botolan nih. 3 Kita botol singkat berarti. aja, kita Boleh. singkat aja. Boleh, Jadi, langsung Mas Adib, persingkat. Dulu itu waktu saya di Indo, saya kan lulusan SMA tuh tahun 2018.
2018. Ya. 2018 saya masih kelas 8, guys. Bang Sidik udah Ya. tamat SMA. Setelah lulus, saya tuh kuliahnya tadinya mau di Universitas Siliwangi, Oh. jurusan ekonomi juga, ya ekonomi syariah sama ekonomi manajemen. Tapi qadarullah Mas Adib, saya itu tidak lulus. SNMPTN, SBMPTN dan UMPTN itu nggak lulus. Qadarullah. Iya. Nah, saya di situ langsung lanjut aja ke Ma'had Ali Idrisiyah Oh, Ma'had Al Idrisiyah di kota di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Itu Idrisiyah tuh pondok saya dari sejak kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Oh, Di situ. udah 6 tahun juga hitungannya di situ ya, Nah, guys. di situ Ma'had Ali. Tapi Mas Adib udah masuk Ma'had Ali nih. Medali apa tuh? Oh, Ma'had Ali ini sama kayak Ma'had tapi strata S1. Oh, Jurusan yang saya ambil waktu itu tasawuf wa thariqatuhu. dalam, guys. Jurusannya tasawuf. Tasawuf. Nah, di Gacor, situ, gacor. tapi waktu semester 2 saya tiba-tiba dipanggil. Semester sama- 2 pas kuliah Ya, di pas kuliah. Madali tadi. Itu masih di Tasik ya. Oh, di Tasik. Tiba-tiba saya dipanggil sama mudir Udah di saya tadi. atas perintah pimpinan pondok. Saya Hmm. harus kuliah di Bandung. Oh, Itu masih 2019-an awal itu berarti tadi udah di semester 2 pindah ke kampusnya. Bandung. Pindah ke Bandung. Bukan pindah tapi Meneruskan, melanjutkan. kuliahnya kayak di 2 lembaga gitu. Nah, Double degree, guys. ya. Tapi kalau yang di Bandung ini nggak ada ininya, nggak ada estratanya. Oh, Jadi seperti kursus lagi. Nama Ma'hadnya Ma'had Al Imarot. Ma'had Al Imarot di Bandung, Jalan Inhofteng nomor 17, saya ingat banget, deket Museum Sri Baduga, Tegalga juga di situ. Itu 2,5 tahun Bang Adib. 2 tahun setengah. Berarti itu nggak sampai lulus atau gimana? Nggak sampai 2,5 lulus. tahun karena memang programnya 2,5 tahun aja. Oh, memang programnya segitu. Bukan Nah. bukan putus tengah jalan ya. 2,5 tahun tuh sekitar tahun 2021 ya. 2021 akhir-akhiran. Saya itu lulus dari Bandung. Ya. Nah, setelah lulus, nah itu kan bukan strata S1 ya. Ya. Saya lanjut lagi yang di Ma'had Alinya yang dulu. Kembali lagi. Ya, karena itu masih saya mengikuti, tetap masih mengikuti walaupun di Tasik, saya mengikuti gitu. Dan alhamdulillah saya meluluskan S1-nya di Ma'had Ali yang Idrisiyah. Ma'had Ali Idrisiyah. Itu Mang Sidik langsung selesai strata 1 di situ Iya. dengan gelar SAG. SAG. Masya Allah, Bukan keren sarjana alam gaib. sarjana alam gaib. Tapi benar-benar sarjana agama, ilmu tasawuf sangat Ya, dalam nih. Insya Allah. Insya Allah. Doakan saja Mas Adib. Insya Allah, insya Allah. Nah terus Nah. untuk tadi ceritanya sampai ke Jordan nih. Iya. Oh. Nah setelah selesai S1 Mas Iya. Adib, tadinya mau nikah Mas Adib. Aduh, bisik-bisik bisik-bisik nih. Tadi pengen nikah katanya. Tadinya. Ya, tadinya. Tapi qadarullah juga Mas Qadarullah. Adib. Kan itu saya selama saya kuliah Ya. dan juga menamatkan Ma'had Ali Idrisiyah di situ. Ya. Setelah dari Bandung saya itu sempat ngajar Oh, sempat di mengabdi Pondok dulu ya. Idrisiyah Ya. itu, mengabdi jadi pengasuhan santri kan. Nah, setelah itu di situ saya dipanggil lagi. Oh, Masya Allah. Dan di situ saya ditugaskan ya mungkin untuk kuliah lagi. Ke Saya Yordania. kira kuliah S2 Mas Adib. Oh. Tapi keluar negeri. Luar negeri. kan. Ya alhamdulillah atas perintah dari pondok juga saya kuliah di luar Yo. negeri di Yordania. Dan itu harus ngulang S1 ya, Mas? Saya kira saya S1 saja. Ya. Menyesuaikan dengan kemampuan. Oh, Dan benar-benar juga menyesuaikan nanti, dengan kemampuan. Mungkin kita antum juga pengen tahu lah S1 di luar negeri itu seperti apa. Kayak gitu Mas Adib. jadi antum belum ada keinginan nih, aduh, apa harus langsung S2 ya biar calon mertua tuh kayak, wah, ini Mang Sidik S2 guys, luar negeri lagi. Tapi tetap S1 nih. S1 aja. Satu aja ngeliat kemampuan ya. Ya. Mang Sidik, tadi antum ada ngebahas-bahas tentang ekonomi HPMI Yordania bagian ekonomi nih. Ya, maksudnya antum di bagian situ, HPMI Yordania di bagian Kemenko Pusat. Nah, Ya, itu Kementerian Pusat. antum ngejalani organisasi di selang-selang waktu kuliah, apakah itu mengganggu Mang Sidik? Itu antum gimana memanage waktunya? Oh alhamdulillah aman Mas Adib. Aman ya? Aman karena kegiatan Kementerian Ekonomi Ya. itu sebetulnya yang pusat ini kebanyakan kegiatannya itu di aman. Oh,
lebih jauh guys. Ya. Kegiatannya lebih aman malah. Jadi kegiatannya itu kan ada yang di daerah. Kalau di daerah itu di cover sama dana usaha. Oh, Kalau yang pusat sama Kemenko. Contoh kegiatannya ya. contoh kegiatan. Kayak kemarin Mas Adi, baru-baru ini kita melaksanakan orientasi mahasiswa baru. Benar. Jadi Nah, kemarin itu kami tim konsumsinya itu Mas Adi yang kita makan itu dari Kemenko. Oh, itu Ya. acara pusat dari Kemenko ya. Ya, terus contoh satu lagi ya, acara bazar internasional. Bazar internasional benar. Itu dari kedutaan-kedutaan semua negara yang ada di dunia, yang ada di Jordan itu mengadakan food internasional. Wah, keren. Jualan gitu ya. Ya, jualan. Kayak Tapi internasional, ruang ya. lingkupnya internasional nih guys. Ya, kebetulan kemarin Kemenko jualan somai batagor cilok. Mantap tuh. Gitu. Nah, itu baru tugas dari Kemenko. Dan alhamdulillah Mas Adi, kegiatan-kegiatan itu tidak mengganggu kuliah. Nah, Karena kegiatannya di luar hari kuliah. Oh. Jadi biasanya kan kuliah dari Ahad sampai Kamis. Nah, kegiatan Kemenkonya itu dari Jumat Sabtunya biasanya. Jumat Sabtunya. Jadi benar-benar di luar waktu kuliah kita. Iya, kita Waktu kuliah, menyesuaikan. menyesuaikan benar-benar. Jadi Itu sih aman. yang penting. Itu sih yang penting. Ujian juga insya Allah lancar lah ya. Sekarang kan kita sedang memasuki masa mid. Iya, ujian Mid. tengah semester. Ya. Iya. Alhamdulillah aman. Mas Alhamdulillah Adi. aman ya. Kegiatan-kegiatan Kemenko lagi dikurangin nih. Karena kita tahu ada kegiatan ujian. Mang Sidik, kemarin nih antum sempat berkecimpung di usaha kuliner khas Jawa Barat nih. Kemarin ada cilok, batagor dan somai. Wah. Aneh salah satu penggemar beratnya nih. Tiap hari aneh bisa dihitung beli ya Mang Sidik. Dan harganya cukup murah guys. 1 juta ya? 1 juta atau 7 Satu dinar, Satu dinar ya, satu dinar Ya. sekitar 22.000. Murah guys kalau di sini. Ya kalau di Indo ya jangan disamain dengan harga di Indo. Ya. Kalau di sini jualan kayak gitu 1 juta itu murah banget guys. Karena langka bahannya Mas Adi. Karena langka bahannya dan nggak semua orang bisa masak. Ya. Nggak semua orang bisa masak gitu. Nah, sekarang kok berhenti nih Mang Sidi? Kenapa nih? Aneh salah satu penggemar beratnya agak gimana nyesek gitu, nggak bisa ngerasain lagi nih. Bukan berhenti Mas Adi. Bukan berhenti, tapi Lagi apa? di pending dulu. Oh, pending. Ada target kah yang harus dikejar? Ini apa namanya, kita lagi fokus kuliah dulu. Kemarin kan kebetulan Mas Adib ya, saya tuh ngambil kuliah yang tiap hari. Oh. Waktu itu saya jualannya lagi soifi, musim soifi Ya, itu musim kan soifi. Liburnya itu bukan libur, kuliahnya itu dari Hmm. pagi sampai siang. Nah saya jualannya dari siang sampai malam, jadi ada waktu. Kalau sekarang full Mas Adib, Sekarang lebih full ya. saya Lebih- kuliahnya dari pagi sampai sore tiap hari. Mungkin dari manage waktunya tadi itu dikurangi untuk jualan. Maksudnya jualannya dihapus. Dihapus sekarang ya. Pending dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lah di hari Jumat atau Sabtu. Doain aja. kalau Ya Mas kemungkinan Adi mau. mungkin kedepannya nanti bakal berjualan lagi kak atau pendingnya bakal lama nih. Sampai kapan nih pendingnya nih? Sampai lulus. Insya Allah Mas Adib, karena banyak yang nanya nih. Banyak nanya, serius. Karena yang beli itu bukan orang Indonesia doang. Nah, Dari itu dia. Malaysia ya, teman-teman Malaysia ya. Ya, Yang itu dari dia. Thailand juga ada. Itu gitu kan. dia, penggemarnya udah internasional nih guys. Kuliner khas Jawa Barat mendunia. Keren. Mang Sidik, antum juga jago masak banget nih. Kemarin pas acara Idul Adha, antum memimpin masak. Acara kurban tuh antum memimpin masak. Kemarin masak apa ya pas kita kurban? Ada Banyak Mas Adib. Banyak ya? Ada Sate, rendang, sate. ada sate, Rendang. ada opor. ada opor. Nah, dari banyak ya kemarin kami masak cukup banyak. Nah, itu yang mimpin masaknya Bang Sidik nih, guys. Dan masaknya enak-enak, guys. Maksudnya kayak cewek aja kalau masak itu kadang nggak seenak itu. Kadang dagingnya nggak seempuk dan sejuicy itu. Tapi Bang Waduh. Sidik pandai mengolahnya dengan sangat ulet, guys. Itu Bang Sidik coba ceritakan skill memasak antum tuh dapat dari mana? Gimana cara antum bisa ulet dalam memasak gitu? Sebetulnya di atas langit masih ada langit ya Mas Benar. Adib. Barangkali ini mohon maaf ya. Saya tuh mungkin masih ya nggak tahu lah, mungkin ada yang lebih jago. Tapi Ya. saya mau sharing nih Mas Adib. Ya, boleh nih. Pengalaman masak saya gitu Ya. ya. Kenapa saya ya istilahnya kemarin di acara-acara masak gitu. Berawal dari sebetulnya dari bekal leadership Mas Adib. Leadership ya? Ini ada hubungannya. Jadi kita kalau mau masak itu harus tahu karakter setiap bahan Mas Adib. Karakter setiap bahannya lebih dalam Iya, lagi. harus tahu dulu. Kita kan di leadership sebagai seorang pemimpin kan diajarkan untuk tahu karakter anggota Iya, supaya bisa sukses dalam satu tujuan. benar. Nah, kita kalau masak
harus tahu tiap-tiap bahan supaya masakan ini enak gitu kan, kayak gitu Mas Adib. Lebih sulit memahami dari anggota nggak sih? Lebih Iya. memahami anggota. Ini memahami bahan masakan. Setelah memahami bahan-bahannya, kita juga harus bisa tahu teknik dan caranya, step by stepnya. Harus tahu. Contoh Mas Adib, saya kan jualan batagor. Bahan-bahannya kita harus menyediakan ikan, tapioka, tepung ya kan. Nah itu tekniknya Mas Adib. Kalau misalkan mau bikin adonannya yang mau enak nih, ini rahasia sedikit nih. Bocorin nggak apa-apa Bang Sidik. Boleh. Biar amal jariah juga. Ikan itu di Giling. filet. Oh, Filet dulu. Potong filet. Dipotong filet. Terus dimasukin ke blender. Terus setelah itu si tepungnya ini, si tepung tapioka sama tepung beras itu dimasak dulu di katel sampai menggumpal jadi tepung adonan. Setelah itu dicampur dengan ikan filet yang di blender tadi. Dicampur. Ya, baru dicampur. Tapiokanya, oh berarti tadi yang di katel tuh tepungnya dulu. Tepungnya dulu. Tapiokanya setelah si tepung menggumpal, baru di situ. Itu resepnya. Salah satunya. Begitupun masakan-masakan yang lain Mas Adib, tekniknya masih banyak yang harus kita ulik-ulik lagi. Tapi yang aneh tanyakin tadi tuh, dari mana antum bisa memiliki skill memasak tadi? Apakah antum dulu pas ngabdi rajin memasakin buat santri, atau antum pernah privat memasak? Itu gimana Bang Sidik? Berawal dari dulu waktu di Bandung Mas Adib. Bandung, jadi ya? saya terpaksa harus masak sendiri. Oh, karena terpaksa. Karena di Bandung kan saya kuliah ngekos. Oh, berawal dari pas di Bandung karena terpaksa, akhirnya kebiasaan masak, guys. Ya. Muncul resep-resep baru yang akhirnya saya coba-coba jadi masakan enak, guys. Sumpah. Ya. Yang cewek aja aneh cobain masakan cewek, kadang nggak seenak masakan Mang Sidik. Wah, the best banget. Saya juga pernah. Ini mah ibu mertua juga insecure sama masakannya. keren banget Mang Sidik. Bisa diduetkan Mas Adib. Boleh diduet ya. Ya. Kalau ada lomba memasak, tetap Mang Sidik juaranya. All in Mang Sidik. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Cukup menarik nih. Mang Sidik tahun 2025 itu udah masuk umur berapa? 2025. Iya. 25. Pas 25. Iya. Nah, resolusi Mang Sidik setelah ke Jordan itu apa? Maksudnya setelah ke Jordan itu apakah Mang Sidik akan membina rumah tangga seperti yang diidam-idamkan banyak orang, atau Mang Sidik bakal melanjutkan pendidikan S2 nih? Kalau saya ya, Iya. insya Allah setelah lulus dari sini mungkin langsung mengabdi. Tapi kepengen itu saya kuliah S2 di Maroko, pengennya. Cita-cita ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan qadarullahnya pulang ke Indo, saya langsung ngabdi di pondok. Ya, di pondok Idrisiah itu. Kalau untuk perihal nikah Mas Adi, itu dia tadi yang kita tunggu-tunggu. Saya serahkan kepada yang di atas. Berarti belum ada. Kalau untuk dekat sama wanita dan sebagainya Mas Adi, kita batasi dulu. Batasi, Masya Allah. Supaya nanti keren kita dapat jodohnya itu ya terjaga juga. Terjaga juga. Mudah-mudahan Mas Adi, doakan saja. Idaman banget sumpah Mang Sidik. Yang mau sama Mang Sidik nanti DM Instagramnya itu Mas Adib Putra Galuh _86. Itu udah Instagramnya guys. Tadi add aja. Udah keren banget nih Mang Sidik sumpah. Pokoknya dari pembahasan kita tadi, insya Allah daging semua guys. Banyak pengalaman yang bisa kita petik dari perjalanan dan pengalaman Mang Sidik ini. Pokoknya di umur yang hampir 2,5 kepala, Mang Sidik sudah melewati banyak rintangan dan cobaan yang kalau harus tetap kita semangat Mas Adib. Yang kalau kita ceritakan 3 botol nggak cukup ya Mas Sidik? Iya, kopi ya. Oh kopi. Kalau ini asir. Kalau asir berarti 1 botol doang cukup. Cukup lah ini. Intinya apa tadi Mang Sidik? Jadi ya untuk obrolan kita sore hari ini ya. Saya memang di sini umur sudah 25 ya kan. Insyaallah masuk ke 25. Teman-teman ya istilahnya kan masih muda-muda nih. Sama kita semua masih muda Mas Sidik, Mas Sidik juga masih muda. Kita harus tetap semangat Mas Adib dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya, gitu kan. Utlubil ilma minal mahdi faridatun ala kulli muslimin. Banyak versi sebenarnya. Oh iya, banyak versi. Intinya Mas Adib, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Kita sedang kuliah di Jordan juga sedang mencari ilmu agama. Benar-benar. Maka ilmu yang kita dapatkan nanti di Jordania harus kita amalkan di Indonesia, di masyarakat, di tanah air tercinta.
Dan saya mempunyai resolusi untuk mengabdi sampai akhir hayat Mas Adi. Itu memang resolusi terbaik sih. Ya. Karena Syekh Al-Azhar juga beliau seorang udah ini Syekh Ali Jum'ah, bukan? rektor Rektor. Al-Azhar juga, beliau udah jadi rektor tapi tetap cita-citanya ingin menjadi guru ngaji. Itu kan mengabdi kepada Ya, umat. mengabdi kepada umat, mengabdi kepada agama itu adalah Iya. profesi paling mahal katanya, Profesi Mas Adi. paling mahal, benar. Jangan remehkan guru ngaji, guru agama yang ngajarin sekedar gitu-gitu aja, mungkin gajinya nggak seberapa, tapi itulah profesi yang paling berkah paling mahal guys, balasannya dari Allah Ya, Subhanahu tidak wa tidak taala. menutup kemungkinan walaupun kita kerjanya sebagai ekonomi gitu Benar. ya, punya perusahaan dan sebagainya, ya itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, itu Asalkan malah terus lebih bagus kita- ya. Asal terus kita berdakwah aja di dalamnya gitu, menyampaikan ilmu-ilmu agama yang sudah kita dapatkan gitu ya. Ada sebuah ungkapan guys yang artinya setiap kalian itu adalah pendakwah. Maka apapun pekerjaan kalian itu tetap mendakwah. Dakwah dalam arti dakwah agama Islam. Ya di luar dari kalian mendakwah tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, kalian tetap mendakwah kewajibannya agama Islam. Nah, sekian guys podcast dari Sosmas HPMI Kota Mu'tah, Sosmas HPMI Yordania Mu'tah maksudnya. Semoga apa yang disampaikan dari Mang Sidik tadi bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya guys. Ya, cukup sekian dari saya moderator Muhammad Adib. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya undur diri di podcast yang ketiga ini. Semoga Saya nanti juga mohon maaf. podcast keempat lebih bagus ya guys. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.